Jangan lupa subscribe, like, share, and comment di channel Ustadz Jakatorik 165. Jangan lupa aktifkan notifikasi loncengnya. Subscribe nggak bayar, gratis. Ayo para Iwan dan Ahwat, terus maju terus dengan Jakatorik 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidup, yang telah memberikan nikmat bisa bernapas, yang telah memberikan kita gerak, yang telah memberikan nikmat yang berbagai macam nikmat tersebut kita dapat menghirup udara siang maupun malam. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini adalah malam Jumat. Malam Jumat itu biasanya Sayyidul Ayyam. Di mana malam Jumat ini kita tahu dianjurkan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikirnya, dengan baca sholawatnya, dengan sholat sunnahnya, dengan sedekahnya, dengan silaturahimnya. Alhamdulillah, Jakatorik pada malam Jumat ini berkumpul bersama rekan-rekan, para ikhwan maupun ahwat yang ada di sini. Ya, laki-laki, perempuan, ikhwan ahwat itu laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk memperbanyak baca sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, berselawatlah kepada Nabi dan memberikan salam dengan salam yang sempurna. Dari dasar ayat ini, maka Jakatorik 165 dengan rekan-rekan semua yang ada di sini ingin memperbanyak baca sholawat, apalagi sekarang malam Jumat Kliwon. Nah, di malam Jumat Kliwon ini Jakatorik dengan rekan-rekan semua, dengan teman-teman bersilaturahim, kumpul, saling bersedekah di sini. Kita akan membacakan sholawat Tibil Kulub, sholawat Kamilah, sholawat Fatih 5 Uglik, sholawat Basit, sholawat Nurul Anwar Wasil Asror, sholawat Tunjina, sholawat Makbulah, sholawat Mubarakah, sholawat Istighosah, sholawat Mubarakah, dan sholawat Kubro. Di mana sholawat Kubro ini dibaca pada malam Jumat Kliwon. Alhamdulillah, Jakatorik 165 sekarang ada di tengah-tengah para ikhwan dan ahwat atau rekan-rekan lah, para sahabat, para teman, untuk melaksanakan, kalau kata orang Jawa mah kliwonan. Tapi kita di sini akan membaca sholawat ya, sholawat. Mungkin nanti bisa ditanyakan ke teman-teman tentang malam Jumat nih, kan Jumat Kliwon nih. Jumat Kliwon kan biasanya kalau orang-orang yang kejawen ritual, kita nggak ritual, tapi kita baca sholawat. Dan nanti sholawat insya Allah bisa menenangkan hati, menenangkan jiwa. Dan jangan lupa kita akan kirim hadiah ke guru-guru kita ya. Untuk lebih ininya bisa tanya testimoni sama teman-temannya lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada kesempatan pada malam hari ini kita mengadakan acara Sholawat Kubro, atau kalau yang lebih seremnya lagi dibilangnya Kliwonan. Tapi jangan beranggapan bahwa Kliwonan itu cuci keris atau cuci apapun gitu. Tapi di sini kita bersalawatan. Jangan lupa tonton terus channel Ustadz Jakatorik 165 di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya yang hadir di sini, yang saya hormati, yang
baik yang belum hadir atau yang mudah-mudahan sudah pada hadir semua di rumah kita ini. Ya tujuannya kita di sini ya yang pertama ya istilahnya orang Jawa itu ya kliwonan. Ya cuman karena ini kita ya ada ngiras-ngirus ya itu istilahnya, ada sekalian jalan, ada ya istilahnya minta doa restu, minta izin, ya mudah-mudahan semua mengizini dan ngasih doa restu ya udah jalan sih insya Allah. Ya ceritanya ya buka warung, jadi ya sekalian ada jamaah, istri saya jadi jamaah ya sekalian jalan. Ya mudah-mudahan semua diizinin, ngasih doa restu biar kedepannya itu lebih mudah. Ya emang ya saya ya apa ya dikasih wejangan, kasih tahu sama orang tua almarhum ya setiap langkah yang baik itu harus minta izin, minta doa restu, baik sama orang tua, sama guru atau sama siapa aja, sama teman, saudara atau handetola. Ya mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita ini semua ngasih izin, ngasih doa restu, terutama ya para orang tua, para guru, ya biar semuanya jadi lancar. Ya selanjutnya ya bila ada tambahan kata-kata atau lain sisipan ya supaya istri saya untuk mengungkapkan sepatah dua kata. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih yang pada hadir hari ini, undangan. Mudah-mudahan yang datang ke sini diberikan keberkahan, keikhlasan, mendoakan kami yang ada di sini. Mudah-mudahan kami dalam usaha lancar dan semua yang hadir di sini juga dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya itulah sepatah kata dari istri saya yang mudah-mudahan bila mana ada salah-salah atau kurang pas di hati rekan-rekan ya saya sebagai tuan rumah mohon maaf yang sebesar-besarnya ya, karena kita manusia ya mungkin lebih banyak kurangnya daripada lebihnya. Yang jelas pasti itu salah, itu pasti ya. Untuk itu saya Sinang Fahrudin dan keluarga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan Jakatorik 165. Pada kesempatan ini Jakatorik 165 alhamdulillah sudah berada di samping sahabat kami, sahabat kita semua. Beliau adalah Insinyur Khairul Razak. Dan pada kesempatan ini Jakatorik pertama-tama bersyukur kepada Allah, alhamdulillah dengan ada izinnya, dengan wasilah guru-guru kita juga semua, kita bisa hadir dan bisa silaturahim. Wabil khusus Jakatorik bisa silaturahim dengan Bapak Insinyur Khairul Razak. Jakatorik akan mewawancari beliau atau dialog lah atau bicara santai lah tentang perjalanan, karena seseorang itu terdiri dari jasad dan ruh. Jadi ruh itu yang menggerakkan jasad. Ketika seseorang lahir dari rahim ibunya, kemudian berkembang sampailah dewasa, sampailah umur 40 sampai seterusnya. Biasanya di umur 40 itu akal dan hatinya itu akan bergejolak. Pertama mungkin di bawah umur 40 dia akan selalu menggunakan akalnya bagaimana untuk bisa mencapai karir, untuk bisa mencapai segala apa yang diinginkan. Tapi ketika seseorang itu sudah umur 40, itu biasa timbul suatu dorongan ruhani untuk mencari ketenangan,
untuk mencari yang disebut pembimbing atau bahasa Arabnya guru Syekh Mursyid. Syekh Mursyid atau guru rohani. Nah, biasanya itu yang akan dicari ketika orang sudah mengalami biasanya kesuksesan atau sebaliknya kegagalan, itu timbul dorongan rohani, ya, pengen mencari jalan yang inilah yang membawa ketenangan jiwa, membawa ketenangan hatinya, membawa ketenangan kehidupannya untuk lebih menggali lagi. Nah, di samping Jakatorik 165 wujud. Karena ada banyak campur tangan Allah ternyata dalam kehidupan saya, dan itulah yang menuntun saya untuk mencari. Dan alhamdulillah melalui tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Jakatorik, saya sudah mulai menemukan titik terang itu yang selama ini saya masih cari. Ada banyak sumber cahaya yang kadang-kadang ketika saya dekati, mungkin perjalanan spiritualnya hampir mirip seperti ketika Ibrahim mencari Tuhan. Oh, kira-kira ini, tapi setelah dicari, didekati, dianalisa, oh ternyata bukan itu. Dan saya bismillah, mudah-mudahan Allah memudahkan saya untuk bertemu di jalan itu, dan apa yang saya cari mudah-mudahan bertemu dengan makna kehidupan, makna diri saya, supaya sebagai seorang ayah saya juga insya Allah bisa menjadi penuntun jalan, bisa menjadi jembatan bagi anak saya untuk bertemu pada Shiratal Mustaqim itu, pada jalan yang lurus itu, jalan yang sama-sama kita cari. Apakah keislaman saya, apakah syahadat yang saya ucapkan secara maknawi sudah benar-benar bisa saya amalkan, bisa saya jalankan. Ketika saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah, kapan saya benar-benar bisa bersaksi itu? Kalau secara umum saya dikatakan menjadi seorang saksi kalau saya bisa mengetahui kejadiannya, saya memahami prosesnya, saya tahu betul, dan apa yang saya persaksikan bukan sebuah kesaksian yang palsu. Kalau saya bersaksi masih sebatas praduga, oh kira-kira ini, itu menurut pandangan saya belum benar-benar sebuah kesaksian. Keyakinan saya mungkin masih keyakinan dari atas apa yang pernah disampaikan oleh orang tua saya. Kalau yang saya pahami, Ustaz, ya, katanya keyakinan itu ada bertingkat itu kan. Saya belum sampai di titik yang betul-betul hakul yakin. Guru Mursyid itu sebagaimana dalam kitab Sir Asrar, karya dari Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu Aziz. Jadi manusia itu harus balik lagi ketemu yang namanya ruh jismani ke ruhani, ke alam malakut, ke ruh sultani, baru ke ruh kudsi, atau bahasanya latifah robani. Jadi manusia itu harus ketemu latifah robani. Makanya seorang profesor, seorang insinyur, orang kaya, kiai, ustadz, habib sekalipun itu nggak bakalan ada mencapai kepuasan kalau belum ketemu yang namanya latifah robani atau roh mudof. Dan itu yang bisa ngebuka hanya guru mursyid. Tentu ini ajarannya tasawuf. Ajaran tasawuf itu nanti pelaksananya torekoh. Tentu yang namanya guru mursyid itu dia punya torekoh. Dan mudah-mudahan Pak Khairul ini ketemu jalan ini nih. Kita tahu ada torekoh Qadariyah wa Naqsabandiyah. Dan insya Allah ketika guru rohani itu mengizinkan seperti Pak Khairul gabung sama kita gitu kan, itu namanya ada izinnya. Memang harus kepatuhan dulu, yang saya bilang kepatuhan dulu, datang dulu Pak, datang.
Nanti insya Allah dengan Pak Hairul lihat kepatuhannya, insya Allah ketemu. Jadi baru orang di situ merasakan kepuasan ketika dibuka latifah robaninya. Nah, jadi memang manusia itu harus lahir 2 kali. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Isa yang disadu dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau orang pengen masuk ke alam malakut, dia harus lahir 2 kali. Lahir yang pertama itu dari rahim ibunya. Yang kedua dari seorang guru mursyid. Nah, guru mursyid nanti akan membalikan ruh kita. Namanya tiplul ma'ani. Ya maknawi tadi. Kalau bahasa kita mah hakikat. Jadi hakikat itu ruh kita. Ruh kita itu ada ruh Muhammad. Jadi kita itu ada ruh Muhammadnya. Nah, itu untuk ngebuka ruh Muhammad. Karena kita ada jasad Adam, Pak nih. Ada ruh Muhammad, di dalamnya ruh Muhammad. Itu harus ketemu guru mursyid. Kalau bahasanya talqin bayat zikir. Nah, nanti disitulah baru dibuka. Dan mudah-mudahan kita doakan Pak Khairul nih, Bapak Insinyur Khairul Razak ini benar-benar niatnya itu, mujahadanya, sungguh-sungguhnya untuk ketemu jalan ini luar biasa. Sebagaimana Allah katakan, waladina jahadu fina lanahdiyana sumbulana. Orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang benar-benar mencari jalan Allah.